Genta Mandaya, bangkitkan asa, wujudkan karya. Nah, oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat pagi, Sobat Genta Mandaya, Sobat Genta Gemai sekalian. Pada pagi hari ini kita akan melakukan mewawancarai salah satu tokoh, salah satu dosen dari Universitas Singapura Bangsa Karawang yang akan menginspirasi kita bagaimana beliau uh, struggling dalam pendidikannya, kemudian sempat bekerja di swasta, kemudian menjadi seorang dosen, dan pada akhirnya mendedikasikan diri pada bidang riset untuk membantu masyarakat. Uh, saya perkenalkan terlebih dahulu, uh, yang akan kita wawancarai adalah Bapak Dr. Boni Sena. Bapak Boni Sena ini menyelesaikan pendidikan S1-nya di Teknik Fisika Universitas Gadjah Mada, kemudian pendidikan S2-nya di Teknik Mesin Universitas Gadjah Mada, dan menyelesaikan pendidikan S3-nya di Teknik Mesin Universitas Teknologi Malaysia. Kemudian Bapak Boni Sena juga sempat bekerja sebagai engineer staff di PT Astra Auto Parts, yang kemudian dilanjutkan menjadi seorang manajer energi dan lingkungan di salah satu perusahaan Nike Corporate, yaitu PT Victory Cinglo Indonesia. Setelah melanglang buana di bidang swasta, di bidang profesional, Bapak Boni Sena menjadi seorang dosen di Universitas Bina Nusantara, dan kemudian melanjutkan untuk mengembangkan prodi teknik mesin di Universitas Singapura Bangsa Karawang. Oke, selamat pagi Bapak Boni. Selamat pagi Bapak Andi. Ya, mungkin kita awali dengan ice breaking. Bisa diceritakan bagaimana kisah awal sampai dari mulai pendidikan S1 sampai pendidikan S3, jadi sebuah cerita bagaimana Bapak Boni ini mendapatkan kompetensi pada saat ini, perjalanan dalam mempelajari ilmu sehingga mendapatkan kompetensi yang disenangi atau digeluti pada saat ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bapak Andi. Jadi saya mengambil sarjana di Teknik Fisika UGM. Ya, kemudian pada saat itu saya mencari-cari ya, kira-kira di antara beberapa konsentrasi teknik fisika kan ada beberapa ya. Ada kontrol, energi, dan kemudian ada material. Nah, ternyata saya lebih cenderung ke energi karena terlihat wah seperti energi cukup bagus sih prospek di masa depan nih. Nah, kemudian akhirnya saya ngambil konstelasi energi. Lalu kemudian pas yang di S2 Teknik Mesin UGM, ternyata di sana pun ada jurusan yang konsentrasi energi. Sehingga antara S1 dan S2 saya pun saling terkait dengan energi. Kemudian saya meneliti tentang cold storage bertenaga surya, perancangan cold storage bertenaga surya. Lalu saya melanjutkan S3 pun ternyata jodohnya pun juga ternyata ke energi juga karena ternyata di S3 saya juga ke pemodelan energi. Nah, jadi S1, S2, S3 saya ternyata saling berhubungan dan semuanya ke arah energi. Seperti itu Bapak Andi. Akhirnya saya bisa mendapatkan berbagai macam kompetensi dan keilmuan di bidang energi hingga saat ini. Berarti kompetensi yang akan dijalani selama menjadi seorang dosen dan peneliti ke depannya adalah lebih ke banyak bidang energi gitu ya Pak. Betul Bapak Andi. Oke, mungkin bisa diceritakan bagaimana pengalaman profesionalnya sehingga sampai pada akhirnya masuk menjadi dosen di Teknik Mesin Unsika. Baik. Untuk menjadi dosen teknik mesin Unsika, saya menjalani beberapa hal dulu sebelumnya. Jadi pada saat saya dulu kerja di BINUS ya, saya itu sangat merasakan dosen itu ini ya terlalu textbook karena saya dulu juga belum pernah pengalaman kerja di mana-mana ya. Jadi ketika saya ngajar, dulu kan saya mengajar teknik industri di bidang manufacturing di BINUS. Akhirnya saya justru mulai bertanya-tanya sebenarnya ilmu yang kita pelajari buat apa sih? Nah akhirnya dari situ saya baru memberanikan diri untuk kemudian
mengambil jalur yang berbeda sedikit dari jalur akademisi, yaitu saya masuk ke industri, yaitu melalui ke PT Akashi Wahana Indonesia, yaitu salah satu di anak perusahaannya PT Astra Auto Parts yang di Karawang. Akhirnya bisa saya belajar tentang uh, maintenance engineering. Lalu dilanjutkan saya juga masuk ke PT Victor Cinggu Indonesia sebagai manajer energi. Nah, dari situ saya belajar, oh ternyata begini ya, korelasi antara dunia akademisi dengan dunia industri seperti ini. Nah, itulah kemudian yang saya terapkan sekarang dalam cara saya mengajar sebagai dosen teknik mesin di Unsika. Jadi ketika saya mengajar sebagai dosen teknik mesin Unsika, saya selalu menerapkan apa sih aplikasi dari sebuah rumus, apa sih aplikasi dari sebuah teori atau sebuah metodologi penelitian. Sehingga saya harapkan ketika mahasiswa saya nanti lulus dari teknik mesin Unsika, diharapkan mereka punya kompetensi yang cukup mumpuni untuk kemudian berkiprah di dunia praktisi atau di industri. Begitu Bapak Andi. Oke, menarik sekali, Pak. Ini saya juga mendengar bahwa Bapak saat ini sedang ada penelitian, yang penelitian tersebut insya Allah akan dimanfaatkan oleh masyarakat. Mungkin bisa bercerita sedikit tentang penelitian tersebut, Pak. Baik Bapak Andi. Jadi penelitian saya ini berkisar tentang pengembangan mesin pendingin berbasis PCM atau pressure material. Nah, latar belakangnya adalah ketika kemarin saya berkunjung ke Desa Sindang Mukti, salah satu desa yang ada di Kabupaten Karawang. Ternyata di sana itu kondisi masyarakatnya masih sangat membutuhkan pengembangan ekonomi. Jadi masyarakat masih sangat sangat tergantung sekali dengan hasil panen berupa sawah, berupa hasil ladang, tapi mereka bingung bagaimana cara memanfaatkan hasil panen tersebut. Nah, akhirnya kemudian kemarin saya bersama dengan mahasiswa uh, kuliah nyata KN Unsika angkatan kelompok 90, kami membuat UMKM di sana, yaitu UMKM keripik paria. Jadi keripik paria itu adalah keripik yang dari pare. Kebetulan salah satu hasil bumi di desa sini adalah pare. Nah, kemudian keripik paria itu kami kembangkan, sudah jadi produknya Bapak Andi, dan kami berikan bantuan kepada UMKM tersebut dengan memberikan hasil penelitian kami, yaitu berupa kulkas atau mesin pendingin yang sudah dipasang PCM atau pressure material seperti Bapak Andi. Jadi harapannya dengan adanya pemberian hibah ini, mereka bisa meningkatkan ekonomi mereka dan tidak lagi bingung atau tergantung lagi kepada penjualan hasil panen yang memang hasil panen kan kita tahu kan tidak tidak simultan ya Bapak Andi ya. Jadi dia tidak setiap tahun. Jadi kita ingin supaya mereka punya pendapatan yang simultan setiap bulannya seperti itu Bapak Andi. Kalau dari penelitian ini kira-kira inovasinya itu apa dan apa yang berhasil digantikan oleh penelitian ini? Kalau inovasi sendiri, jadi kemarin itu pertama kami menginovasikan pertama pembentukan UMKM ya Bapak Andi. Jadi kami sebelumnya belum ada UMKM di Desa Sindamukti. Sehingga saya dengan anak-anak mahasiswa KKN kelompok 90 itu membuat kelompok UMKM ini. Itu yang pertama. Dan produknya sudah didaftarkan ke produknya sudah didaftarkan sudah ada produk berarti ya? sudah ada produk dan sudah didaftarkan ke Kementerian Koperasi dan UMKM. Jadi sebagai produk resmi UMKM Desa Sindamukti. Kemudian yang kedua, kami juga meneliti ya beberapa jenis PCM. Ternyata kami menemukan satu jenis PCM yang cukup efektif di dalam mendinginkan mesin pendinginnya, dan itu kami pakai di dalam mesin pendinginnya, dan kami juga sudah hibahkan kepada masyarakat. Seperti itu Pak Andi, itu inovasinya. Sangat menginspirasi sekali Bapak Boni. Saya harapkan dari video ini dapat menginspirasi banyak mahasiswa, banyak dosen yang lain agar bisa membuat inovasi-inovasi baru seperti Bapak Boni dan meningkatkan ekonomi masyarakat. Oke, terima kasih Bapak Boni atas wawancaranya. Kami kembali lagi Baik, ke Pak Andi. studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bapak Andi.